Di sini saya akan menjelaskan tentang STP, ya, merupakan singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting. Segmenting merupakan kegiatan mengklasifikasikan pasar menjadi kelompok-kelompok tertentu. Misalnya segmentasi berdasarkan demografi, yaitu misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin, ataupun pendapatan. Berikutnya segmentasi berdasarkan psikografis, misalnya berdasarkan gaya hidup, kepribadian, ataupun hobi. Berikutnya segmentasi berdasarkan geografis, seperti kota, provinsi, ataupun negara. Setelah melakukan segmenting, kita melakukan targeting. Targeting yaitu menentukan segmentasi pasar mana yang akan dijadikan target pasar. Dalam menentukan target pasar ini, seorang pemasar harus mempertimbangkan segmentasi pasar mana yang memiliki prospek yang paling bagus, dan yang pasti harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan, yaitu sumber daya yang dimiliki di perusahaan. Setelah melakukan targeting, kita melakukan positioning. Positioning merupakan tindakan merancang produk dan bauran pemasaran untuk menciptakan kesan tertentu dalam ingatan pelanggan. Maksudnya itu pemasar berusaha membuat citra tertentu terhadap produk yang kita tawarkan kepada pelanggan. Kali ini saya akan menguraikan segmentasi perusahaan, dan perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan Pocophone, yaitu produsen smartphone, dan produk yang saya tawarkan adalah produk Poco X3 Pro. Untuk segmentasi yang pertama yaitu segmentasi berdasarkan demografis. Segmentasi demografisnya adalah untuk segala usia, yaitu bisa anak sampai orang dewasa. Untuk pendapatannya yaitu di bawah dari 5 juta. Berikutnya segmentasi psikografis. Segmentasi psikografisnya adalah orang yang memiliki hobi bermain game, dan segmentasi geografisnya adalah seluruh wilayah Indonesia. Kali ini saya akan mengidentifikasi target segmen. Target segmen dari produk yang saya tawarkan adalah Poco X3 Pro. Target segmennya adalah kalangan dari usia 15-35 tahun yang memiliki hobi bermain game, namun memiliki keterbatasan biaya dan hanya memiliki pendapatan sekitar 5 juta atau ke bawah. Kali ini saya akan menjabarkan positioning yang ditetapkan, yaitu oleh produk smartphone Poco. Di sini Poco berusaha memposisikan sebagai produk smartphone yang memiliki kemampuan gaming yang baik, tapi memiliki harga yang terjangkau. Karena kebanyakan smartphone gaming dari produk kompetitor memiliki harga yang tidak bisa dijangkau oleh semua kalangan. Oleh karena itu, Poco selalu memberikan harga yang relatif miring dibandingkan harga smartphone dari kompetitor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi bauran pemasaran dan penjualan. Yang pertama, definisi bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan strategi pemasaran yang berisi beberapa variabel untuk menjual produk perusahaan dan mencapai target penjualan. Dalam bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu yang pertama produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat, yang keempat adalah promotion atau promosi. Berikutnya, definisi dari penjualan. Penjualan merupakan aktivitas menjual produk, barang, atau jasa kepada konsumen. Dalam prosesnya, penjual atau produsen memberikan layanan atau produknya kepada konsumen untuk kemudian ditukar sejumlah harga tertentu. Kali ini saya akan mengidentifikasi diferensiasi secara infrastruktur, konten, dan konteks.
Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu apa yang maksud dari konten, konteks, dan infrastruktur. Yang pertama konten. Konten ini merupakan yang berkaitan dengan produk apa yang kita tawarkan, sedangkan konteks berkaitan dengan bagaimana cara kita menawarkan produk. Dan yang ketiga yaitu infrastruktur berkaitan dengan fasilitas yang digunakan untuk mendukung berjalannya konten dan konteks tersebut. Misalnya, saya seorang pemasar produk Poco X3 Pro. Konten di sini yaitu Poco X3 Pro. Dan yang kedua konteksnya. Konteksnya saya akan memasarkan dengan cara membuat suatu pameran smartphone. Yang di situ akan dipekerjakan seorang karyawan untuk mempromosikan produk tersebut. Yang ketiga infrastruktur. Infrastruktur pendukung yang digunakan di sini adalah tenda, meja, kursi, dan sound system. Kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk atau produk. Produk yang dibuat oleh perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karena apabila tidak sesuai maka akan bisa menimbulkan kerugian. Oleh karena itu dibutuhkan riset produk apa yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu price atau harga. Dalam menetapkan harga, perusahaan harus mempertimbangkan banyak hal, antara lain biaya produksi dan pendapatan dari calon konsumen. Berikutnya yaitu place atau tempat. Place atau tempat yang dimaksud di sini adalah tempat di mana perusahaan berdiri atau tempat produksi. Mungkin bisa dibuat dengan tempat yang dekat dari bahan baku sehingga akan meminimalisir biaya pengiriman. Berikutnya yaitu promosi. Promosi adalah bagaimana cara perusahaan mempromosikan produknya. Di sini perusahaan harus bisa membuat promosi yang menarik dan strategi-strategi yang unik. Berikutnya yaitu people. People atau SDM yang digunakan dalam perusahaan. SDM yang digunakan dalam perusahaan harus benar-benar berkompeten agar semua fungsi dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Berikutnya physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik yang dimaksud di sini adalah bahwa produk kita itu ada di pasaran. Contohnya dengan membuat toko atau store di suatu mall. Berikutnya yaitu proses. Proses yang dimaksud di sini adalah proses di mana kita mulai dari menawarkan barang kepada konsumen sampai konsumen membeli suatu produk. Jadi kita harus dalam tahapan proses itu kita harus melayani konsumen dengan baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari merek, layanan, dan proses. Yang pertama definisi dari merek. Merek merupakan gambar, angka, huruf, dan warna atau kombinasi dari semuanya yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk mereka dengan produk kompetitor. Yang kedua, definisi dari layanan. Layanan merupakan jasa yang diberikan oleh produsen kepada konsumen untuk dibayarkan sejumlah angka tertentu. Berikutnya, definisi dari proses. Proses merupakan prosedur yang ditetapkan oleh konsumen untuk menggunakan layanan yang dibuat oleh produsen. Proses di sini yang dimaksud adalah proses mulai dari produsen menawarkan produknya sampai konsumen membeli produk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari ekuitas merek dan elemen-elemen pendukungnya. Yang pertama, definisi dari ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk, barang, atau jasa. Yang pertama, elemen pembentuknya yaitu kesadaran merek. Kesadaran merek yang dimaksud adalah kemampuan pelanggan mengenali suatu merek dengan mengaitkannya dengan suatu kategori. Yang kedua, persepsi kualitas, yaitu kemampuan pelanggan menilai kualitas suatu produk dengan melihat mereknya.
Yang ketiga, asosiasi merek. Asosiasi merek merupakan segala yang berkaitan dengan merek yang ada dalam ingatan pelanggan. Dan yang terakhir adalah loyalitas merek. Loyalitas merek merupakan komitmen dari pelanggan untuk berlangganan dan membeli kembali produk dari suatu merek di masa yang akan datang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu berwujud. Yang dimaksud dengan berwujud adalah kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Misalnya pada jasa usaha hotel terdapat gedung. Berikutnya keandalan. Keandalan merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Berikutnya ketanggapan. Ketanggapan merupakan kemampuan karyawan perusahaan dalam merespon permintaan dari konsumen. Jadi karyawan bisa menanggapi permintaan konsumen dengan sangat cepat. Berikutnya yaitu jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah konsumen dapat merasa nyaman selama menjalani atau menggunakan layanan yang diberikan oleh perusahaan, seperti memberikan pelayanan dengan sopan, melakukan komunikasi yang baik dan lain-lain. Berikutnya empati. Empati adalah yang dimaksud di sini adalah memberikan pelayanan kepada konsumen dengan tulus dan membuat hati para konsumen nyaman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep quality, cost, dan deliver serta kaitannya dengan proses. Yang pertama, konsep quality. Quality yang dimaksud di sini adalah kualitas produk yang dihasilkan suatu perusahaan harus memiliki kualitas produk yang bebas dari cacat produksi dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen. Dalam kaitannya dengan proses, produksi di sini harus dilakukan dengan pengawasan yang matang dan ketat, sehingga produk yang diproduksi tidak menghasilkan produk yang cacat atau gagal produksi. Yang berikutnya cost. Cost yang dimaksud di sini adalah biaya produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan bisa lebih rendah atau dapat bersaing dengan biaya produksi dari perusahaan pesaing. Di sini perusahaan harus bisa mengatur anggarannya dengan baik dalam proses penganggaran. Berikutnya deliver. Deliver yang dimaksud di sini adalah bagaimana ketepatan waktu pengiriman barang kepada konsumen. Di sini perusahaan harus bisa melakukan pengiriman dengan sangat tepat waktu. Ini bisa dilakukan dengan proses pengiriman